Jadi beberapa waktu lalu ketika aku lagi main HP, ada pesan masuk. Seorang ibu minta tolong sama aku. Jadi pesannya panjang banget. Ini ibu, aku baca ya sedih juga ya baca pesannya, kronologi cerita semua kan. Sampai dia stres, sampai dia minta tolong sama siapa dia nggak tahu kan. Nah akhirnya aku juga kan punya anak juga ya, jadi seumuran anakku sama beliau, sama ibu ini. Akhirnya aku respon, aku udah stres, aku nggak tahu, aku nggak bisa hidup tanpa anakku katanya. Nah kalimatnya seperti itu yang bikin aku takutnya nih ibu stres ntar kenapa-napa, karena dia udah bilang aku nggak bisa hidup tanpa anakku, kayak mau mati aja. Aduh, gue pikir. Akhirnya aku respon lah pesan itu. Kamu kenapa? Aku bilang. Akhirnya ceritalah melalui chat pertama. Kemudian kan habis itu aku telepon lah dia. Jadi kisahnya kayak gini. Mereka tetap kayak kekeh ini delik aduannya suami kamu itu memang atas kasus penculikan anak katanya. Terus? Jadi saya bingung. Terus anak saya dibawa paksa sama orang social office yang urus tentang masalah anak, dan mereka nggak ngasih tahu sama saya di mana mereka bawa anak saya, bang. Dan suami saya itu nipu sampai sekarang. Mereka bilang sama saya saya nggak bisa ketemu sama anak saya sampai batas waktu yang nggak ditentukan, sampai ada keputusan dari jaksa atau pengacara yang membela saya gitu. Saya benar-benar stres, bang. Saya nggak menculik anak saya. Saya punya semua dokumen kalau itu menerangkan kalau itu anak saya. Suami saya nipu. Saya sebenarnya udah berapa kali minta izin sama dia, boleh nggak aku bawa pulang anak, saya mau ngeliat orang tua saya gitu kan. Orang tua saya juga udah mohon sama dia, mereka kan mau ke Mekah bulan kemarin, jadi tolonglah kamu pulang karena nggak ada orang yang jaga di rumah gitu kan, untuk 1 bulan aja gitu. Saya udah berulang kali coba bilang minta izin, dia selalu bilang kalau kamu mau pulang aja sendiri, nggak bisa bawa anak gitu. Terus dia undang ibunya dari Hokkaido datang ke Saitama untuk membuli dan mengintimidasi saya. Setiap hari saya dimaki-maki. Saya nggak boleh salah, saya harus melayani suami, itu harus sempurna. Sementara mereka berdua itu tidak peduli gimana penderitaan saya gitu. Yang mereka mau itu saya harus melayani dia, melayani anak saya. Mau saya hancur, mau saya bagaimana, mereka nggak peduli. Yang penting anaknya dan cucunya itu dapat treat yang baik dari saya. Udah gitu orang tuanya selalu ngancam, kalau kamu kayak gini terus, saya bakal bawa anak kamu tanpa persetujuan kamu ke Hokkaido. Saya yang akan merawat dia. Dan saya kasih kamu waktu 2 minggu. Dia pulang tanggal 24 Mei kemarin ke Hokkaido. Saya kasih kamu waktu 2 minggu. Kalau kamu nggak berubah, saya datang lagi ke Saitama, saya bawa anak kamu langsung ke Hokkaido. Jadi saya coba 1 minggu kan, bang. Dari selama 1 minggu itu suami saya setiap hari selalu kasih peringatan, kalau kamu ngelakuin kesalahan, saya akan lapor sama mama saya biar dia datang ke sini. Jadi saya merasa terancam. Saya merasa bukan sebagai seorang istri gitu. Jadi saya merasa terancam. Kalau saya salah 1 kali, orang tuanya pasti datang dan bawa kabur anak saya. Makanya saya nekat kemarin itu bawa pergi anak saya ke Malaysia dan Indonesia tanpa seizin dia. Hampir 1 bulan saya di Indonesia dan dia selalu komunikasi. 1 minggu terakhir ini saya sebenarnya nggak mau pulang ke Jepang karena saya tahu kalau ada risiko seperti ini. Cuman dia kemarin itu kena sakit pneumonia, kayak mau mati katanya. Terus dia mohon sama saya, pulanglah, saya mau ketemu Homare, mungkin ini terakhir kalinya. Dan saya benar-benar janji saya mau berubah, ayo kita sama-sama membesarkan anak kita. Jadi saya memikirkan perasaan dia, memikirkan perasaan anak saya. Anak saya butuh orang tua yang lengkap kan. Saya juga memikirkan mental dia karena ditinggal tiba-tiba. Tapi rupanya saya datang ke Jepang
polisi udah nangkap saya, Bang. Saya nggak tahu mau ngadu ke siapa, Bang. Jadi apa namanya, nanti saya ke KBRI Tokyo ya, nanti saya kasih kontaknya KBRI. Jadi gini, nanti waktu ke family court itu nanti minta ditemani orang KBRI. Harus ada pendamping dari KBRI. Saya juga nggak, kok bisa polisi ini langsung memihak ke orang Jepang ini ya? Iya, makanya saya bilang gini kan, Bang. Kenapa laporan saya untuk suami saya ini kalian bilang nggak bisa? Apa karena karena saya orang asing dan karena suami saya orang Jepang, makanya kalian menolak laporan saya gitu dan seolah-olah membela suami saya yang orang Jepang. Nggak, saya bilang gitu kan. Mereka bilang enggak, semua bagi kita sama aja. Tapi saya benar-benar bisa melihat kalau mereka itu memihak gitu, Pak. Saya heran, apa namanya, seharusnya orang social office itu nggak memaksakan memisahkan anaknya, Bang, gitu. Ini anak saya menjerit-jerit, nggak mau, Bang, dipaksa bawa. Ntar dulu. Kalian sudah dengarkan kisahnya ibu ini. Berat banget tentunya dipisah dengan seorang anak pertamanya masih kecil, ya umur 3 tahun 4 tahun, masih manja-manjanya sama ibunya, dipisah oleh suaminya. Tak perlu kuceritakan lagi, kalian sudah dengar sendiri. Jadi intinya apa ya, nikah sama orang Jepang itu nggak gampang ya. Aku pikir sama negara lain pun mungkin sama, jangankan negara lain, sesama negara pun berat. Jadi kita ambil contoh sama Jepang, karena banyak yang minta, Bang, tutorial nikah sama orang Jepang dong. Gimana caranya nikah sama cewek Jepang? Sekarang sudah mulai banyak orang pacaran sama orang Jepang, sudah mulai bikin konten nikah sama orang Jepang, pacar sama couple-nya juga banyak, sudah mulai kan. Nah, it's okay. Kalau masih sekedar cuman pacaran doang sih nggak apa-apa, nggak ada masalah menurutku. Ya, karena pacaran itu mungkin untuk kesenangan doang, nggak terlalu pakai hati itu. Orang Jepang juga diajak pacaran juga, I think enjoy doang sih, nggak terlalu dibawa serius gitu ya. Nah, lain ceritanya kalau kalian sudah nganggap serius, mau ke jenjang pernikahan apalagi, aduh itu pikir panjang banget, harus dipikir panjang. Ya masa-masa pacaran indah, pacaran terus nikah tahun pertama, masih indah, tahun kedua masih indah. Kalau sudah punya anak, beda cerita. Itu hal yang sudah dialami dari sekian orang di sini. Dari 10 orang, 9,9 itu mengalami perubahan yang kita sampai kaget sendiri. Kenapa pasangan kita bisa berubah? Kenapa waktu pacaran, waktu awal nikah nggak kayak gini? Itu semua orang mengalami. Ini buktinya kayak tadi. Nah, mungkin kalian bisa melihat di media-media, di drama-drama, di sosial media, influencer yang pasangannya sama orang Jepang, so sweet. Itu semua nggak bisa kita ambil rata, oh ini orang so sweet, kayak seolah-olah nggak ada masalah, itu salah. Saya pun pribadi, walaupun saya sudah tahunan menikah dengan istri saya itu juga pernah sering kadang mengalami hal-hal yang ya berantem, cekcok, tidak searah gitu. Itu masih saya alami sampai sekarang. Nah, itulah dibutuhkan mental yang kuat, sabar, lihat masa depan, gimana anak nanti kalau kita udah cerai, gimana nasib agamanya nanti kalau kita sudah cerai. Jadi saya mikir sudah sampai sana, sehingga kita harus betul-betul sabar. Nggak gampang nikah sama orang Jepang, apalagi yang mu'alaf. Kalau mau nikah, nggak mau punya anak, itu bisa saja. Tapi apakah kalian mau nikah nggak punya anak? Pasti kan pengen punya keturunan kan? Nah, tapi risikonya begitu, kayak ini. Kalau udah tinggal di Jepang, kekuatan orang Jepang itu kuat. Dia kalau ada berantem, anaknya diambil, kalian nggak ada power. Nah, kasus ibu ini, kenapa dia bisa diambil? Karena ibu ini
dia statusnya rumah tangga, dia nggak kerja, yang kerja suaminya. Pas ada hal gini, otomatis pemerintah Jepang itu memprioritaskan seorang anak ini berhak diasuh oleh orang tua yang mempunyai gaji penghasilan tetap, ada rumah, ada tempat tinggal, dia bisa biayai anaknya makan, minum, semua bisa sanggup dibiayai. Jadi orang Jepang, pengadilan Jepang ini akan lebih membela itu. Itulah kenapa nikah dengan orang Jepang tuh nggak boleh asal-asal. Kamu harus punya kerjaan yang kuat, posisimu di Jepang juga harus kuat. Jangan sampai kamu diinjak-injak sama pasanganmu, jangan diremehkan gitu. Jangan, apalagi kalian menikah tujuannya hanya untuk visa, menggunakan istrimu untuk visa dan memanfaatkan uangnya. Nanti kalau kamu udah berantem, punya anak, tinggal ditendang, kamu nggak ada power. Begitu. Ya, makanya harus pinter-pinter di sini, harus bisa membaca. Jangan cuman niat memamerkan pasangan saya orang Jepang gini-gini. Pikirlah ke depan supaya tidak terjadi kasus seperti ini. Ini ibu sekarang sedang diurus oleh KBRI. Saya sudah teruskan ke KBRI, dibantu sama orang KBRI. Ibu ini sekarang harus bekerja cari uang yang banyak dan tempat tinggal yang layak. Nah, setelah dapat baru mengajukan banding ke pengadilan. Nah, nanti di sana diputuskan siapa yang berhak mengasuh anak ini. Tapi kalau dilihat dari surat-surat dokumennya ibu ini memang punya kekuatan dari surat-surat ya, bahwa dia ini anak sah. Cuman mungkin dari materi, penghasilan, mungkin bagaimana nanti pengadilan lah yang memutuskan. Saya tidak berhak masuk karena ini wewenangnya KBRI untuk ngurusin ini. Karena kan KBRI tugasnya itu menaungi WNI yang ada di sini. Lah, itulah kenapa juga saya di media sosial jarang memperlihatkan keromantisan, terlalu membuat lebay-lebay, membuat seolah-olah dibuat-buat, sayang-sayang sama istri. Itu saya nggak mau seperti itu. Karena saya menjaga hal ini. Jadi saya tuh biasa-biasa saja dengan istri saya. Pas lagi memberikan sesuatu romantis, boleh 1 kali 2 video saya rasa. Tapi kalau setiap hari, ya kita lihat kondisi kita pas lagi berantem, mood jelek, terus tiba-tiba kita harus tampil seolah-olah bahagia di video, itu saya tidak bisa. Makanya ya yang apa adanya saja. Nah, pesan buat yang baru punya pasangan, yang mau menikah itu pikir panjang. Jangan hanya memikirkan enaknya doang ya. Orang Jepang itu begitu ya. Berat banget. Ini buktinya ini. Oke. Jadi begitu saja ya. Banyak yang mau saya ceritakan ke kalian. Tapi nanti deh. Cukup itu saja. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.